Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pembahasan materi fikih kali ini, kita membahas mengenai zakat mal. Ya, apa itu zakat mal? Zakat mal. Mal, secara bahasa artinya adalah harta, sedangkan secara istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwasanya zakat mal memiliki pengertian zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut memiliki harta yang telah mencapai satu nisab dan telah mencapai masa 1 tahun. Jadi setelah mencapai satu nisab, nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, sedangkan mencapai 1 tahun ini di dalam fikih diistilahkan dengan istilah haul. 1 tahun. Tuh, kalau sudah memenuhi, maka seorang yang memiliki harta tersebut wajib mengeluarkan zakat mal. Dalilnya tegas di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat ini pula lah akhirnya kita bisa tahu bahwasanya tujuan pokok dari zakat mal yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta benda seseorang dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Jadi, sesungguhnya dari harta-harta yang dimiliki oleh seseorang, terdapat hak-hak yang harus dikeluarkan untuk kepentingan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Kemudian, di dalam zakat mal ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi. Apa saja? Ada 7 syarat wajib. Yang pertama adalah Islam. Jadi mengecualikan orang-orang non-Islam. Yang wajib mengeluarkan zakat mal hanyalah bagi mereka-mereka muslim, orang yang Islam. Yang kedua, harus sudah baligh. Artinya baligh secara usia, yaitu sudah mencapai umur 15 tahun, atau baligh secara tanda-tanda, yaitu misalnya laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, perempuan misalnya sudah mengalami yang namanya menstruasi. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah berakal sehat. Akil, memiliki akal sehat, bukan gila dan sebagainya. Kemudian merdeka. Merdeka bukan berarti bebas dari penjajahan, bukan. Merdeka di sini merupakan lawan dari kata hamba sahaya atau budak. Jadi yang wajib mengeluarkan hanyalah mereka-mereka seorang yang bukan budak ataupun bukan hamba sahaya. Istilahnya orang merdeka. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah harta-harta yang memang secara syariat Islam di situ wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Nanti di belakang ada zahab wa fiddah, emas dan perak, kemudian binatang ternak itu pun tidak semuanya, harta dagangan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, sudah mencapai nisab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, harta merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Anak-anakku sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, berikutnya kita bahas yaitu harta-harta yang wajib dizakati sebagaimana syarat wajib tadi. Ada 6 harta yang wajib dizakati, yaitu yang pertama adalah emas dan perak, dzahab wal fiddah, kemudian harta dagangan atau tijarah, hasil tanaman, zuru ya, buah dan biji-bijian, kemudian binatang ternak, kemudian ada barang tambang, makdin, ataupun barang temuan, rikaz. Kita bahas satu persatu dari yang pertama yaitu emas dan perak. Untuk emas, nisabnya atau batas minimal yang wajib dizakati manakala seseorang memiliki emas 94 gram ke atas. Batas minimalnya adalah 94 gram. Jadi misalnya ada seorang yang memiliki emas kurang dari 94 gram, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari keseluruhan emas yang dimiliki. Untuk perak nisabnya adalah 624 gram,
Kadar zakatnya sama, yaitu 2,5% dari keseluruhan perak yang ia miliki. Yang kedua, harta dagangan, tijarah, semua barang-barang yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Jadi apapun yang diperjualbelikan, di situ nanti ada zakat yang wajib ia keluarkan. Nisabnya sama dengan nisab emas. Artinya, ketika seorang memiliki barang dagangan yang setara dengan 94 gram emas, baru kemudian dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kadarnya pun sama, 2,5%. 2,5% dari keseluruhan harta dagangan yang ia miliki. Yang ketiga, hasil tanaman ada syarat-syaratnya. Tanaman dari makanan pokok kemudian banyak ditanam masyarakat dan telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak atau 750 kg. Berbeda dengan yang lain, kalau yang lain tadi dikatakan bahwasanya zakat dibayarkan setiap haul 1 tahun sekali, kalau zakat tanaman dibayarkan setiap kali panen. Kadar zakatnya berapa? Ada pemilahan. Kalau menggunakan irigasi atau pengairannya berbayar, maka zakatnya adalah 5% dari keseluruhan panenan. Kalau pengairan ataupun irigasinya gratis, misalnya tak ada hujan dan sebagainya, maka zakatnya 10% dari hasil panenan. Berikutnya binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati hanyalah onta, sapi atau kerbau, dan kemudian kambing. Untuk hitung-hitungannya di sini ada pemilahan. Bisa dilihat di dalam tabelnya sini. Oh, kalau sekian zakatnya sekian, berupa sekian. Kalau sekian ontanya, zakatnya, kadar zakatnya, ini ada pemilahan. Bisa dilihat di dalam tabelnya. Begitu juga dengan sapi kerbau ataupun kambing. Jadi ada pemilahan di sini. Bisa dilihat di tabel masing-masing. Langsung loncat yang kelima, barang tambang atau makdin. Barang tambang itu apa? Benda yang terdapat di perut bumi ataupun di perut laut juga yang bernilai ekonomis seperti emas, timah, tembaga, kalau yang di laut seperti minyak bumi dan sebagainya. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian yang terakhir ada harta terpendam atau biasa disebut sebagai harta karun, bahasanya rikas, yaitu barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, ini disebut sebagai harta karun. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari barang yang ditemukan tersebut. Anak-anakku sekalian, kelas 8 MTSN Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan, demikian tadi penjelasan singkat mengenai zakat mal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.